Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Ngonten Aja Dulu. Buat teman-teman nih yang baru berkunjung ke channel ini membahas seputar dunia konten kreator dan seputar dunia bisnis. Saat ini saya sedang belajar untuk mendalami digital marketing. Channel ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang mau merintis menjadi seorang konten kreator. Karena apa? Semua orang dengan backgroundnya masing-masing, dengan keahliannya masing-masing bisa memulai take action menjadi konten kreator. Untuk itulah channel ini hadir, Ngonten Aja Dulu hadir supaya bisa memberikan berbagai macam informasi seputar dunia konten kreator. Tujuannya adalah supaya teman-teman semua bisa segera menjadi konten kreator sesuai dengan bidangnya teman-teman, dan tentunya bisa mengedukasi ke masyarakat. Jadi buat teman-teman nih yang ingin menjadi konten kreator, channel ini sudah menjadi jawaban buat teman-teman semua. Silakan bisa share ke yang lain supaya teman-teman di luar sana bisa mengetahui channel Ngonten Aja Dulu. Yuk bersama-sama menjadi konten kreator yang cerdas. Kali ini saya akan memberikan 5 cara belajar public speaking, tentunya gratis tanpa kursus sama sekali. Cara ini teman-teman bisa langsung praktekkan setelah melihat video dari saya, dan apa yang saya sharingkan ke teman-teman semua benar-benar saya sudah praktekkan sendiri, sudah saya terapkan. Tentunya dalam proses saya bisa belajar ngomong di depan banyak orang, entah itu ketika pidato, entah itu ketika presentasi, entah itu ketika membuat konten seperti ini. Saya membuat video di depan kamera seperti ini juga perlu belajar, dan saya akan men-sharingkan proses belajar saya dalam meningkatkan public speaking. Cara yang pertama, berbicara di depan cermin. Pasti di rumahnya teman-teman semua ada cermin, nah itu di kamar atau entah itu di ruang tamu atau entah itu toilet. Coba teman-teman praktekkan cara ini, karena cara ini benar-benar efektif walaupun banyak orang yang menganggap cara ini konyol, tapi benar-benar efektif. Saya sudah melakukan cara ini, berbicara di depan cermin, sejak saya SMP. Karena apa? Saya SMP sebagai orang aktivis ya, ikut OSIS, ikut pramuka, ikut paskibra, ikut PMR, dan saya juga kepilih menjadi ketua OSIS. Ini bukan bermaksud untuk sombong, tetapi saya hanya ingin sharing ke teman-teman semua. Karena memiliki tanggung jawab sebagai ketua OSIS, saya dituntut untuk bisa memiliki kemampuan public speaking yang baik. Nah, cara yang saya lakukan dalam belajar adalah berbicara di depan cermin. Coba teman-teman minimal setiap hari, setiap pagi, ketika memulai untuk beraktivitas, nah itu sekolah atau itu bekerja dan sebagainya, teman-teman coba deh luangkan 15 menit atau 20 menit untuk ngomong sendiri, curhat sendiri di depan cermin. Karena apa? Dengan teman-teman membiasakan setiap harinya minimal 15 menit untuk bercerita, ngobrol, seakan-akan teman-teman sedang berkomunikasi di depan banyak orang, padahal hanya di depan cermin. Dengan jam terbang teman-teman membiasakan diri ngobrol di depan cermin, maka teman-teman akan terbiasa untuk terbiasa ngobrol sendirilah, terbiasa ngomong sendiri, dan teman-teman akan terlatih dengan sendirinya. Ada banyak manfaat sih. Yang pertama, teman-teman akan percaya diri dengan diri teman-teman sendiri. Yang kedua, teman-teman akan memiliki skill komunikasi yang meningkat. Otomatis public speaking juga akan meningkat dengan sendirinya. Dan untuk selanjutnya, masalah komunikasi dengan masyarakat juga akan meningkat karena teman-teman sudah terbiasa. Yang keempat, ketika teman-teman akan berpidato, ketika akan orientasi ataupun ketika akan presentasi, tidak akan kaget, tidak akan grogi, tidak akan ada yang namanya demam panggung, karena teman-teman sudah terbiasa ngomong sendiri di depan cermin. Itulah beberapa manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika berbicara di depan cermin. Cara yang kedua yang bisa teman-teman coba untuk belajar public speaking yaitu ikut organisasi. Buat teman-teman yang masih sekolah di bangku SMP ataupun SMA, pasti di sekolahnya banyak organisasi, dan itu pasti ada beberapa organisasi yang wajib diikuti oleh siswa seperti pramuka. Itu wajib, setiap siswa pasti harus mengikuti kegiatan pramuka. Dan saya tidak menuntut semua orang untuk bisa ikut organisasi, saya tidak, cuman hanya menyarankan saja. Karena saya menyadari bahwa di sekolah itu ada beberapa tipe siswa. Ada 3 tipe. Yang pertama, ada siswa yang benar-benar ngambis atau hanya fokus di bidang akademik saja. Yang kedua, ada siswa yang tidak terlalu fokus di akademik, tapi lebih fokus pada bakatnya, misalkan di bidang olahraga atau di bidang musik.
dia hanya fokus di bidang yang ditekuninya. Akademik tetap ikut, cuma tidak terlalu difokuskan. Yang ketiga, ada siswa yang aktif di semua bidang. Di akademis dia oke, kemudian di organisasi dia juga bagus, aktif, kemudian di bakat misalkan keterampilan musik, olahraga juga dia bagus. Ada 3 tipe menurut saya sendiri, dan saya memahami bahwa tidak semua orang suka dengan organisasi. Ada yang suka banget dengan organisasi, ada yang anti organisasi atau antor, ada yang tidak mau sama sekali dengan organisasi. Saya tidak menuntut semua orang untuk ikut organisasi, cuman hanya menyarankan buat teman-teman semua. Karena apa? Jika teman-teman mengikuti organisasi, saya mengatakan seperti ini karena saya juga mengikuti organisasi. Semasa SMP saya ikut OSIS, saya ikut pramuka, saya ikut paskibra, saya ikut PMR, saya ikut apalagi ya, jurnalistik. Dan di SMK saya juga ikut PMR, saya juga ikut PMR kabupaten. Dan itu sih, hanya intinya organisasi saya ikut. Kemudian di luar kegiatan juga saya ikut kerelawanan, organisasi kerelawanan yang ada di wilayah saya sendiri, saya juga ikut. Karena buat teman-teman nih yang ikut organisasi itu bukan hanya sekedar bermain-main saja, tidak, melainkan banyak hal yang bisa didapatkan di organisasi. Teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam relasi ya, memiliki banyak teman. Kemudian teman-teman akan diajarkan gimana caranya mengatasi sebuah masalah di suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, teman-teman akan dilatih gimana caranya membagi waktu dengan baik. Pastikan semasa masih sekolah harus memiliki skala prioritas, harus membuat skala prioritas. Mana waktu yang harus digunakan untuk fokus mengerjakan tugas, atau waktu yang digunakan untuk fokus di organisasi. Nah, di situ nanti diajarkan gimana caranya membagi waktu dengan baik. Kemudian di organisasi juga teman-teman akan dilatih dengan kekompakan, dengan kerjasama. Karena di organisasi itu bukan per individu, tetapi untuk bisa menyelesaikan suatu masalah, untuk menuntaskan suatu pekerjaan, suatu kegiatan, itu bekerja dengan tim. Jadi kita akan dilatih gimana caranya bekerja dengan tim. Itu banyak sekali manfaat yang didapatkan melalui organisasi. Secara tak langsung teman-teman akan terlatih komunikasinya, akan terlatih public speakingnya, karena di organisasi terbuka lebar kesempatan untuk berpendapat, memberikan saran. Maka teman-teman di situ, karena lingkungannya mendukung, di sebuah organisasi teman-teman bisa mengeksplor kemampuan komunikasi teman-teman, kemampuan kritis teman-teman akan dilatih di situ. Cara yang ketiga yang bisa teman-teman coba, berlatih berbicara di depan keluarga atau saudara teman-teman sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini. Teman-teman misalkan berlatih pitato, teman-teman minta bantuan ke saudara teman-teman, entah itu kakak, entah itu adik, ataupun orang tua. Mereka suruh duduk, kemudian teman-teman coba berpitato di hadapan mereka. Kemudian setelah teman-teman selesai berpitato, minta feedback, minta penilaian, gimana sih intonasinya udah benar atau belum, suaranya udah jelas atau belum, ekspresinya udah jelas atau belum, ekspresinya udah sesuai atau belum, kemudian penguasaan panggungnya itu gimana, kemudian berbagai macam penilaian yang teman-teman butuhkan untuk menunjang public speaking teman-teman di hadapan orang sesungguhnya. Nah, kalau teman-teman butuh evaluasi kemampuan public speaking teman-teman sudah benar atau enggak, saran saya sih dimulai dari keluarga, karena keluarga itu bisa memberikan feedback secara jujur, bisa memberikan feedback secara lebih enak aja lah. Karena kalau misalkan kita minta feedback ya, minta evaluasi dari orang lain, terkadang kita sendiri yang malu, atau bahkan orang lain juga malu mau mengungkapkan penilaian yang sebenarnya. Cara yang keempat, berbanyak silaturahmi. Dengan teman-teman sering berkunjung nih ke tetangga, ke saudara, atau ke orang tua, teman-teman pasti ketika bersilaturahmi nggak mungkin hanya diam-diam saja. Teman-teman bersilaturahmi ke tetangga teman-teman nih, nggak mungkin ketika bertamu hanya diam-diam saja, tidak ada komunikasi. Pasti ketika kita bersilaturahmi ke orang lain, atau bahkan ke orang yang jauh lebih tua dengan kita, pasti akan ada komunikasi di antara kita dengan orang yang
orang yang kita kunjungi. Pasti ada komunikasi. Dengan berbanyak silaturahmi, otomatis kita akan lebih banyak ngobrol, kita akan lebih banyak berkomunikasi dengan orang yang jauh lebih tua dengan kita. Bukan hanya sering-sering ngobrol ya, bukan hanya meningkatkan komunikasi saja. Ada 3 manfaat yang bisa kita dapatkan dengan bersilaturahmi. 1, akan menjalin hubungan yang erat dengan saudara-saudara kita atau dengan tetangga kita. Kemudian yang kedua, dengan kita bersilaturahmi akan mempermudah urusan rezeki, ya kan? Kemudian yang ketiga, skill komunikasi kita akan meningkat dengan sering ngobrol, dengan sering curhat, dengan sering berkomunikasi dengan orang lain, otomatis skill komunikasi kita akan meningkat dengan sendirinya. Cara yang terakhir, belajar public speaking dengan menjadi content creator. Saya tidak mewajibkan teman-teman harus menjadi content creator juga, tetapi karena channel YouTube saya seputar dunia content creator dan dunia bisnis, maka saya akan menyinggung profesi content creator. Dengan teman-teman menekuni dunia content creator, saya juga menjadi content creator di Instagram, di YouTube, di TikTok, maupun di setiap video. Ini sedikit promosi saja. Dengan teman-teman menekuni dunia content creator dengan sering membuat konten video, maka secara tidak langsung teman-teman akan terlatih komunikasi, akan terlatih public speakingnya, karena sudah terbiasa berbicara di depan kamera kayak gini. Pastinya teman-teman akan komunikasinya akan mantap, akan meningkat. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman nih yang suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan share ke semua media sosial teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe.